Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali di dalam kesempatan Kultum DPS Dewan Pengawas Syariah pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya di dalam pelayanan rumah sakit syariah, para pasien dan keluarga pasien, terutama yang sedang mendapatkan perawatan, akan diedukasi tentang penyakit atau sakit yang dideritanya. Sesungguhnya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah bagaimana berikhtiar dan berdoa. Harapannya adalah ketika rasa sakit atau penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bersyukur. Ketika masih dalam keadaan sakit, maka dia bersabar. Dan yang terpenting adalah ketika jatuh dalam kondisi sakaratul maut, maka akan didampingi untuk menuju husnul khotimah. Nah, dalam kesempatan Kultum DPS kali ini, kita akan mendapatkan uraian dan penjelasan tentang layanan pasien yang dalam kondisi sakaratul maut akan didampingi proses talqinnya supaya menuju husnul khotimah dalam layanan rumah sakit syariah. Mari kita simak uraian dan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Maulan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa dalam rumah sakit syariah itu ada indikator mutu wajib syariah yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah bahwa pasien sakratul maut itu harus terdampingi dengan talqin. Yang kedua adalah mengingatkan waktu sholat. Dan yang ketiga adalah pemasangan bisi atau kateter sesuai dengan gendernya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketiga hal ini merupakan sesuatu yang sangat urgent dan sangat fundamental bagi kita setiap muslim atau setiap muslimah. Pada indikator mutu wajib syariah yang pertama, bahwa setiap pasien sakratul maut harus terdampingi dengan talqin oleh petugas dari pihak rumah sakit atau dari keluarga yang kemudian diarahkan oleh pihak rumah sakit. Ini adalah dalam rangka hifzuddin, memelihara agama, agar kita semua sebagai seorang muslim merasa tenang ketika kita berada di rumah sakit syariah. Maka insya Allah akhir hayat kita akan terdampingi oleh petugas yang akan mentalkinkan orang yang sedang sakratul maut tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya, artinya orang yang hidup kemudian akhir kalimat yang dia ucapkan ketika dia hidup sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia insya Allah akan masuk ke dalam surga. Maka oleh karena itulah ini menjadi indikator mutu wajib syariah di setiap rumah sakit syariah, agar seluruh pasien yang sedang mengalami atau sedang proses sakaratul maut terdampingi oleh petugas, atau petugas kemudian mengarahkan kepada keluarga untuk mendampingi pasien tersebut, dan kemudian pasien tersebut ditalkinkan dengan tata cara dan kaifiat yang sesuai dengan sunnah dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita berharap pasien tersebut meninggal dunia dengan akhir kalamnya la ilaha illallah. Nah, adapun pasien-pasien yang alhamdulillah Allah berikan proses kesehatan dan kesembuhan, mereka juga tetap diingatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat, karena ini merupakan bagian dan komponen daripada hifzuddin, memelihara agama. Kalau kita sedang dalam proses penyembuhan,
karena sakit merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam proses penyembuhan, menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini, seseorang harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan harus banyak zikir, termasuk memperbanyak ibadah kepada Allah, dan yang paling fundamental adalah salat. Maka salat bagi setiap pasien yang sedang dirawat di rumah sakit syariah itu menjadi satu keharusan, dan setiap petugas di rumah sakit wajib hukumnya untuk mengingatkan seluruh pasien yang ada di rumah sakit, mau di kelas VIP, kelas utama, kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3, sampai mereka semua bisa menjalankan dan mengerjakan ibadah salat sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan kita sebagai seorang muslim, kita punya batasan-batasan antara muslim dengan muslimah. Di rumah sakit syariah itu insya Allah ada ruang rawat inap khusus pasien laki-laki, ada ruang rawat inap khusus pasien perempuan, terpisah. Petugas ataupun perawat atau bahkan juga dokter yang laki-laki itu tidak boleh masuk ke bagian yang perempuan kecuali atas izin terlebih dahulu dan ditemani oleh petugas lainnya. Demikian juga sebaliknya. Supaya apa? Supaya aurat kita sebagai seorang muslim atau seorang muslimah itu terjaga, tidak terlihat oleh orang lain. Terlebih-lebih hal yang sangat-sangat sensitif dan sangat fundamental dalam aurat bagi setiap seorang muslim atau seorang muslimah. Pemasangan kateter umpamanya, yang ini merupakan bagian yang paling aurat dalam diri seseorang, maka tidak boleh umpamanya pasien laki-laki dipasangkan disinya atau kateternya oleh perawat ataupun petugas yang perempuan. Nah, ini adalah dalam rangka untuk memelihara agama supaya ketika seorang itu dirawat di rumah sakit yang syariah, itu dia merasa aman, merasa nyaman, bukan sekedar dari sisi perawatan medisnya, bukan sekedar dari sisi keselamatan dirinya, tetapi juga penting untuk keselamatan agamanya supaya dia bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari indikator mutu wajib syariah tadi yang paling fundamental itu adalah tentu yang poin pertama, bahwa pasien sakaratul maut itu wajib terdampingi oleh petugas, yang kemudian petugas ini kemudian mengarahkan pasien tersebut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mari kita kupas bersama-sama apa itu sakaratul maut. Sakaratul maut itu merupakan sebuah proses seseorang ketika dia nyawanya sedang dicabut oleh malaikat, ya, atau seseorang yang sedang dalam proses untuk kematian. Kematian sendiri, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya adalah sebagaimana ungkapan salafun saleh, al-mautu jisrun yuwassilul habib ilal habib. Kematian itu pada hakikatnya adalah sebuah jembatan yang menyambungkan atau menghubungkan seorang pecinta terhadap yang dicintanya. Dalam hal ini adalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada menjelang akhir hayatnya, beliau mengalami demam yang luar biasa tingginya, mengalami sakit yang luar biasa dahsyatnya, sampai-sampai Fatimah meneteskan air mata dan meminta kepada beliau supaya setengah dari penyakit atau demamnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pindahkan saja ke dirinya, yaitu ke Fatimah, karena Fatimah tidak tega melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sakit. Tentu hal ini merupakan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum dan mengatakan, tidak perlu engkau khawatir wahai Fatimah, karena setelah ini rasa sakit itu akan hilang. Dan ternyata setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Dan artinya apa? Bahwa kematian itu sesungguhnya pada dasarnya adalah sebuah jisrun, sebuah jembatan yang bisa mengantarkan seseorang kepada orang yang dicintainya, kepada zat yang dicintainya, yaitu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga bahwa kematian itu adalah pelipur lara, dalam arti orang yang merasakan sakit, maka ketika sudah datang kematian, setelah itu dia tidak akan merasakan sakit kembali sebagaimana yang dialami oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh karena itulah gitu ya, ketika ada keluarga kita yang sedang dalam proses sakaratul maut, perlu bagi kita bersama-sama untuk menyikapinya dengan baik dan bijak.
yaitu kita membimbingnya, menuntunnya. Tidak perlu panik keluarga, tidak perlu kemudian histeris dan lain sebagainya. Justru suasana-suasana seperti itu bisa mengakibatkan orang yang sedang sakratul maut semakin susah. Maka yang paling pertama adalah ketika ada seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut, yang pertama adalah jadikan suasana di lingkungan orang yang menjelang sakratul maut, apakah itu di lingkungan rumah sakit, ataukah itu di lingkungan rumahnya, di kamarnya dan lain sebagainya, jadikan suasananya tenang, hudu. Orang yang tidak kuat, yang suka nangis, sebaiknya keluar dari kamar, keluar dari ruang perawatan. Biarlah orang yang memang kuat mentalnya berada di ruang perawatan atau di ruang orang yang sedang menjelang sakratul maut, kemudian mendampingi orang yang sedang sakratul maut tersebut. Yang lebih baik adalah orang yang mendampingi orang yang sedang sakratul maut adalah orang terdekat yang paling dicintai oleh orang yang akan meninggal dunia. Mengapa demikian? Karena pada saat seseorang akan meninggal dunia, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa syaitan itu akan datang dalam wujud orang yang paling dicintai oleh orang yang sedang sakratul maut itu, dan orang ini kemudian mengajak kepada kebatilan, kepada kekufuran, padahal dia adalah syaitan. Maka sebaiknya orang yang mentalkinkan itu adalah orang yang terdekatnya. Tetapi kalau di rumah sakit syariah gitu ya, itu memang sudah ada SOP-nya, bahwa ketika orang yang terdekatnya kemudian dia tidak kuasa ataupun belum sanggup mentalkitkan, maka insya Allah petugas dari rumah sakit akan membantu untuk mentalkinkan pasien tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah bikin suasana yang tenang. Yang kedua, cari orang yang paling dicintai oleh pasien tersebut, mungkin anak kandungnya pun mungkin anak kandung yang paling dekat dengan orang tuanya tersebut. Ya, kemudian cari posisi yang terbaik, yaitu di sebelah kanan. Lalu kemudian setelah itu bisikan di telinga sebelah kanannya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, dengan perlahan saja, tidak usah terburu-buru, tidak usah kemudian cepat-cepat, pelan saja ucapkan di telinga sebelah kanannya dengan kalimat la ilaha illallah gitu ya. Pelan dituntun la ilaha illallah. Jika kemudian orang tersebut sudah mengikuti kalimat itu, maka kemudian stop, tidak usah diulang-ulang lagi untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada kita, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian itu dengan ucapan la ilaha illallah. Dan ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah sekali, sudah cukup, tidak usah diulang-ulang. Mungkin setelah itu bisa dibacakan doa, diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Nah, kecuali ketika orang tersebut kemudian mengucapkan kalimat yang lain, minta air minum, atau mengucapkan sesuatu, maka setelah itu pelan-pelan dibimbing kembali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah, tidak usah diulang-ulang terus, tidak perlu. Kecuali ketika tadi dia sudah mengucapkan kalimat yang lain. Dan ini mudah-mudahan ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang tersebut termasuk orang yang husnul khatimah. Di antara ciri orang yang husnul khatimah adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam riwayat yang lain juga, ciri husnul khatimah adalah Nabi SAW bersabda kepada kita, mautul mu'min bi'araqil jabin. Jadi meninggalnya orang yang mukmin itu adalah bi'araqil jabin, yaitu dahinya itu ada keringat yang kemudian keluar dari dahinya, maka itu merupakan tanda dan ciri husnul khatimah. Tanda dan ciri husnul khatimah yang lain banyak, diantaranya adalah ketika dia menjelang wafatnya sedang melakukan amal soleh, berzikir, beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, termasuk orang-orang yang kelak ketika meninggal dunia diberikan oleh Allah husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kelak ketika Engkau panggil termasuk orang-orang yang husnul khatimah, yang akhir kalimat yang kami ucapkan adalah la ilaha illallah. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan dan simak bersama uraian dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Rizza Maula. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah atau DPS Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Semoga penjelasan beliau tentang layanan di rumah sakit syariah yang sangat fokus terhadap bagaimana kondisi pasien-pasien yang sedang dalam keadaan sakaratul maut haruslah terdampingi aktivitas talqinnya agar menuju husnul khotimah. Semoga penjelasan ini membuat ketenangan dan kenyamanan buat kita semua dan memberikan semangat kepada teman-teman rumah sakit syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.